Bang, siapa memerintahkan apa untuk membantu jaksa itu, Bang? Siapa, Bang? Jelasin, Bang. Ulangnya aja dulu, ulangnya. Tangan kami dari tim kuasa hukum Edi Suranta Gurusinga pada hari ini ke Jatanras Polda Sumut, yaitu untuk klarifikasi terkait beredarnya pemberitaan yang mengait-ngaitkan klien kami terkait dalam pembacokan oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Jadi kami tadi klarifikasi berjumpa dengan penyidik, artinya penyidik Jatanras menerima kami dengan baik, dengan sopan dan santun. Namun ketika kita bertanya untuk terkait klarifikasi bagaimana perkembangan perkara tersebut, apakah ada kaitannya dengan klien kami, beliau menjawab kita sedang proses penyidikan sedang berlangsung. Artinya kita hargai dulu proses penyidikan. Ketika nanti penyidikan sudah sempurna, maka penyidik akan melakukan press release secara resmi. Jadi kita hargai juga hal tersebut. Cuman yang kami kecewakan dari kuasa hukum Edi Suranta Gurusinga, di mana beredar berita-berita baik itu dari kejaksaan, di mana yang paling kita kecewa itu dari korban yang menyatakan, yang berasumsi bahwa klien kami Edi Suranta Gurusinga ada terlibat di dalam perkara ini. Dan juga Bapak Kajati Sumut yang berasumsi di dalam salah satu berita televisi menyebutkan bahwa klien kami itu adalah termasuk dalam otak pelaku yang menyuruh terkait pembacokan tersebut. Kami sangat mengecewakan tersebut. Bagaimana seorang petinggi di kejaksaan itu melakukan rilis tanpa adanya rilis dari penyidikan. Kita akan kecewa. Kita juga mendukung langkah-langkah untuk menentukan siapa pelakunya, apa motifnya terhadap pembacokan tersebut. Kita juga tidak sependapat dengan tindakan tersebut. Tetapi ketika mereka menyebutkan klien kami itu terlibat, kita sangat kecewa. Karena sampai detik ini, penyidik dari Jatanras Polda Sumut juga tidak ada klarifikasi atau press release menyatakan keterlibatan klien kami. Seperti itu. Kalau dari klien abang sendiri, tuduhan itu bagaimana, Bang? Ya, itulah kemarin kita tekankan kuasa ke dalam lapas karena klien kami sedang ditahan di lapas Tanjung Bosca. Dia menyatakan tidak ada terlibat, tidak mengetahui tindakan-tindakan pelaku yang sudah tertangkap tersebut. Jadi dia sangat keberatan, begitu juga dengan keluarga besar, keberatan dan mengecam atas tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada dirinya tersebut. Sehingga itulah kami klarifikasi ke Polda Sumut. Bang, tadi ada sempat jumpa dari 3 pelaku. Tidak, itu kita tidak jumpa dan memang itu bukan ranah kita untuk jumpa tersebut. Kita hanya untuk menjumpai penyidik, seperti itulah kan. Adakah langkah ke depan, Bang, dengan melakukan Iya. order ini, Bang? Kita pantau dulu ke depannya. Kita hargai juga proses penyidikan. Karena kita ini negara kan negara taat hukum. Tetapi bagaimana itu penegak hukum yang lainnya kok kita lihat mencuri start kan seperti itu. Kita itu taat hukum. Kita lihat apa hasil press release yang resmi dari penyidik nanti. Ketika memang nanti disebutkan di situ memang klien kita tidak terlibat, kita juga akan melakukan upaya hukum dan kita juga akan protes terhadap, ya mohon maaf rekan-rekan media yang menyebut melibatkan klien kami tanpa berdasar tersebut, hanya mendengar keterangan sepihak seperti itu loh. Bang, bisa jelaskan, Bang, kedatangan ke Polda Sumut, Bang, seperti apa? Seperti ini, sehingga kita klarifikasi Pak, begitu ya. Setahu kita tidak, setahu kita ya. Motif pasti didalami, motif. Yang penting buat kami adalah terungkap bahwa pelaku sudah diungkap oleh Polri. Masalah motif nanti akan diungkap di persidangan, ya itu saja. Terkait Godol itu, Bang, Si Godol yang ditangkap itu apakah ada kaitannya dari pihak kepolisian kita? Godol kami tidak periksa. Ya enggak, artinya ada kaitannya enggak kira-kira dari pihak kepolisian? Kami tidak memeriksa Godol. Jadi nggak tahu. Kalau karena kan Godol kan ditangkap oleh teman kejaksaan dan sudah dimasukkan ke lapas ya. Karena kami nggak meriksa, kami nggak tahu. Jangan kami diarahkan kepada karena kami nggak meriksa. Jadi kami nggak tahu. Keterangan 3 orang itu, Bang? Mereka tidak tahu. Mereka nggak kenal. Ya. Pak, izin Pak, yang di Asahan Pak, yang kemarin Pak, baru penangkapan 40 kilo Pak, ada melibatkan oknum TNI Pak, seperti apa nih Pak? Wah, itu masih didalami, dia ada koordinasi ya, koordinasi dengan POM TNI ya.
Berarti untuk pelaku pengunjung jaksa hanya 3 Pak? 3 yang kita dapat. Jadi ada pelaku yang membacok, yang menggonceng, yang memerintahkan si kepot saja. Ya, Artinya tidak ada keterlibatan godol Pak sejauh ini Pak? Belum tahu, tidak ada sampai sana. Ya. Berarti itu masih fokus 3 orang ini aja Pak ya? Sampai saat ini 3, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.